Allah tak wajibkan kita punya mobil, tapi kita dewa yang nak punya mobil. Ya, Allah tak wajibkan kita nak punya rumah mewah-mewah, enggak. Tapi kita sendiri yang mewajibkan diri punya rumah mewah. Walaupun Allah tak menyalahkan kita punya mobil, Allah tak menyalahkan kita punya rumah mewah, tidak. Ya, diizinkan oleh Allah. Tapi sayang, demi rumah mewah itu kau kerja siang malam, sholat 5 waktumu kau tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang kita banggakan keseluruhan pengurus Masjid Tanbihul Ghafilin, terkhusus di sini hadir Bapak Harun Muhammad dan juga memandangkan Bapak Haji Zul, semuanya berkat berada di masjid ini, disaksikan oleh buminya, disaksikan oleh dindingnya, disaksikan oleh atap masjid ini. Kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tidak tahu masuk masjid ini kondisinya ini caknya lagi nak nunggu bukonian. Ketengokan dari rai-rai itu nampaknya lebih tertariklah kepada apa yang nak dibukoi daripada apa yang nak diceramai ini. Tapi ala kulli halin, berbicara tentang masjid ini namanya adalah Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu proses membangun, proses penyadaran, proses di mana kita dibangkitkan, ya. Sedangkan al-ghafilin itu adalah artinya orang-orang yang lalai, ya. Ghafilin itu jamak mudzakkar salim, ya, orang-orang yang lalai. Jadi masjid ini diberi nama dalam rangka apa? Membangunkan, membangkitkan, menyadarkan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai itu baik dunia maupun akhirat sungguh meresahkan. Tidak ada orang yang lalai itu yang tidak meresahkan. Kita ambil satu contoh saja. Sopir kalau lalai dalam urusan aturan jalan itu celaka tidak bagi penumpangnya, kira-kira. Pasti celaka. Ya, wong waktunya tikungan mestinya apa? Ngurangi kecepatan, dia main ngebut baik. Ini contoh sopir lalai. Bahkan bisa jadi naik level bengak. Ya. Dokter yang lalai itu bisa mengakibatkan tewasnya pasien. Ya, sebagai contoh di mana dia menyuntikkan dosis suntikan itu melebihi daripada yang semestinya. Apalagi kalau sampai overdosis, apa yang terjadi? Ini pasien bisa kejang-kejang mati seketika. Makanya ada yang bukan dokter makan obat tanpa dosis, makanya oleng, ya. Ada wong yang bukan dokter konsumsi obat sampai overdosis, itu namanya apa? Oleng. Sedangkan dokter saja tidak boleh
mengangkat dosis lebih daripada apa? Semesti. Orang-orang yang lalai nyebrang jalan tanpa hati-hati, apa yang terjadi? Bukan cuma dia yang celaka, yang nombor dia jadi apa? Jadi celaka. Bahkan yang tadinya dia benar bisa jadi salah. Apalagi wong kita sini, siapa yang nombor dia yang salah. Betul tak? Belum tentu yang nombor tuh yang salah. Coba tengok kita, apalagi nomor ayam wong sini, wong Majapahit sini, sudah besar dendonya itu, tahu mati ayam tetangga, apa ujinya? Wah Pak, jadi ayam nih bertelur tiap hari, ya. Nih kalau dia lah meninggal nih, wah, kami tidak dapat telur lagi. Sehari itu Pak, pacak bertelur 7 karpet, mati. Itulah disuruh ngitung 7 karpet, ya kan? Belum lagi Pak, dia ini kesayangan neneknya. Dia ini neneknya mendak nengok ayam ini pacak pingsan 5 hari. Nah biaya rumah sakit lah berapa? Ya pula, ya. Wong Majapahit sinilah, ya tidak jauh sinilah. Ya, jangan-jangan yang cak itu tuh hadir pula wongnya. Ya, tuh padahal yang salah tuh ayam, bukan yang nombor. Yang namanya binatang kalau nyebrang jalan sampai mati, jangan salahin yang nombor. Ya, jangan salahin nomor. Namanya ayam kadang-kadang apa? Muncul seketika. Bahkan ada yang lalai lagi. Contohnya apa? Membiarkan casan HP tetap tercolok di listriknya, sedangkan di rumahnya banyak anak kecil. Itu banyak yang terjadi. Anak kecil, karena yang namanya anak kecil itu apa yang masuk mulut? Charger tadi ujungnya masuk mulut, cucungnya meninggal dunia. Nah, inilah lalai, Pak. Aku nanya kira-kira sama yang duduk di sini, siapa yang kepengen punya menantu yang lalai kira-kira? Gak ada kira-kira. Apalagi imamnya lalai. Ya. Mentang-mentang jadi imam, suara bagus, sholat taraweh kelamuan. Aku yakin tuh makmum di belakang teriak kul huwaile. Ya, tidak lagi mikir wong. Tidak lagi mikir wong. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi wong lalai itu ternyata satu hal yang tidak diinginkan. Tapi sayang, kadang-kadang kitanya malah memelihara kelalaian diri. Memelihara kelalaian diri. Ya. Coba, siapa di sini yang senang dengan dokter yang lalai? Siapa yang di sini senang dengan sopir yang lalai? Siapa yang di sini senang dengan suami yang lalai? Siapa di sini yang senang dengan istri yang lalai? Tapi sayang, dia yang tidak senang dengan kelalaian wong lain, dia sendiri jadi wong lalai. Kita ini kadang-kadang sering lalai, Bapak. Sering lalai. Umur 60 masih baik. Nak tak nanjal pucuk panggung. Ya, tapi mudah-mudahan yang di sini tak kate amin ya. Paling kalau ada sikok 2, 3, 4, 5 sampai cucu ngomong, oh ya Allah nih, aku tak mikir mati. Masih ya Allah. Padahal wong tua itu wajib merintahkan anaknya sholat umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun tidak sholat, pukul. Ya, ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Ada tidak di sini kira-kira Pak Harun yang anak-anak umur 60 belum sholat? Ada tidak ini Mang Zul? Oh, mohon maaf ya, bapak-bapak jangan tersinggung. Aku lagi ngomongin anak-anak. Anak-anak umurnya yang 60. Coba tengok wong ini nih. Jangankan untuk wong lain, untuk dirinya lagi dia lalai. Lebih parah lagi di bulan Ramadan ini ada yang anak mati masih lunggala puasa. Tapi diundang buka bersama hadir. Jangan-jangan ada uangnya hadir. Paham ini nyinggung nian, matilah situ. Dia dewek tak galak nyinggung dirinya sendiri.
Wah, laju agak keras nih pengajian pagi hari ini. Biar kamu muntap bukuan tuh semangat. Ya, coba lihat. Maka masjid ini sebenarnya jadi pelajaran dari namanya bela Tambihul Ghafilin. Ya, Tambihul Ghafilin. Di dalam kitab An-Nasaihid Diniyah karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allama Bahrul Fahama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Hafal tak kamu namanya? Makanya kalau dah hafal nama ulama jangan galak bid'ah ke wong. Nama bila kita hafal dan nak bid'ah ke wong. Ini termasuk wong lalai pula. Ya. Dah. Nih, apa kata beliau? Salah satu seseorang jatuh dalam neraka itu hanya gara-gara apa? Lalai. Gara-gara lalai. Lalai. Siapa kita di dunia ini? Lalai. Coba kita nih, Pak. Kita ini galak sering lalai. Siapa aku di dunia ini? Padahal kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oi, wong Majapahit, Jamaah Tampil Ghafilin, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah kepada aku. Nah, kita ini tugas ibadah lalai. Tapi sayang, apa yang buat kalau pandangan kita Allah tuh sakit hati dengan kita? Kenapa? Ya Allah, wong Majapahit ini dengan bosnya nurut nian, dengan atasannya nurut nian, padahal atasannya tuh juga bakal mati sama cak dia, tapi dengan aku yang dak bakal mati, yang bakal menghisap amalan kamu dak nurut. Coba lihat. Allah nyuruh wong, ya, dia punya atasan nyuruh begawe dari jam 7 sampai jam 4 nurut, sedangkan aku cuma nyuruh sholat 5 waktu, itu pun dah harus berjam-jam tidak nurut. Siapa yang di sini sholat subuh sampai 6 jam? Hah? Kira-kira Mang Zul kalau ada sholat subuh 6 jam sah tak sholatnya kira-kira? Lah lewat, oi. Oh, subuh dari jam berapa ke jam berapa? 4, 5, 58 ya? 58. Selesai. Lah dah benar. Dah benar sholat subuh 5 jam. Dah kan sholat subuh 5 jam. Hah? Dah kan sholat subuh 5 jam. Dari subuh ke zuhur ada dah Allah minta kita sujud terus? Dah. Habis dari subuh ke zuhur terserah gitu, nak mandi, nak makan, nak jalan, nak begawe, nak buka toko, nak tutup toko, nak sama istri, nak sama anak, nak ngapoi, silahkan. Coba kita di kantor. Hah? Subhanallah, sama makhluk nurutnya, tapi sama Allah yang Allah cuma minta subuhnya dak lama, tidak nurut. Zuhur berhenti, dari zuhur ke asar bebas, nak ngapoi, nak tidur siang silahkan, nak jalan-jalan silahkan, dak nurut. Subhanallah, nama mana ini kira-kira gitu. Berarti kalau satu sholat tuh 5 menit, 5 kali 5 cuma berapa? 25 menit. Allah kasih 24 jam. Oi, ghafilin. Maka memang kita ini harus ditambih. Allah cuma minta 25 menit dari 24. Dak kado Mang Harun, dak kuawo. Hah? Coba ibu-ibu yang di belakang tirai itu, aku nak nanya, lama mana sholat dengan masak rendang? Salah tahu cak itu masih tak sholat. Kira-kira di sini ya, mama-mama aku yang masih ngerokok, lama mana kira-kira sholat dengan rokok? Oh, rokok itu tidak bisa Pak 5 menit. Kalau 5 menit nariknya cepatnya tuh. Ya, rokok itu satu tarikan mela berapa? Subhanallah. Apalagi main remi, main gap, tidak baca sebentar. Belum lagi cak-cak mikir, awak kalah juga.
Lah mikir masih kalah. Sholat tidak perlu mikir. Sholat tidak perlu mikir. Yang penting hadir. Hadir badannya, hadir hatinya. Jualan belum tentu untung. Sholat jangankan khusyuk, yang tidak khusyuknya masih ada pahalanya. Coba baca Quran itu walaupun ya tak kata Nabi, walaupun bacaannya mau ya tak, tahu ya tak, agak gagap. Min itu masih pahala, Pak. Itu yang temin minas say. Nah, itu lagi berpahala, Pak. Apalagi yang lancar, ya Allah. Itu kita dagang, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Tapi kalau sholat, kalau baca Quran, dak katik, dak untungnya. Di dalam Al-Quran disebutkan tijaratan dan tabur, perdagangan yang dak katik, ruginya. Ini bapak-bapak nih. Walaupun ulama nyebutkan puasa itu ada 4 tingkatan. Saumul am, saumul khas, saumul khasul khas, saumul khasul khas, sampai 4. Walaupun puasa kita tingkat pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil biji zarrah be amalan kita Allah catat. Coba tengok. Ya mohon maaf. Tadi yang nyambut aku tadi dengan senyum dari depan, "Oi, pahala tempatlah sedekah." Ya, belum tadi yang salaman dengan aku tadi. Lah berguguran dosa. Ditambah lagi sudah mengucap assalamualaikum. Assalamualaikum ya Jemaah Harun tadi. Woi, besar pahala ngucapin salam itu. Sedangkan tadi nengok aku datang merengut, dak berpahala itu. Apalagi sampai meluat. Tagola dewe, ya. Nengok aku be. Oh, ini nih bikin lama buku. Loh. Buku tuh nanti urusan dengan ceramah, urusan dengan waktu. Ini kadang-kadang marah pula dengan radio. Ayo, alang lamonya nih, ini suara wali kota nih. Lah tidak, bukan masalah suara wali kota. Waktunya belum kena. Itulah wong lalai. Nyalai wong awak dewe yang salah. Coba lihat. Allah minta, ini Ramadan ini. Kira-kira kita puasa Ramadan ini berapa lama? Yang ngomong 1 bulan sesat. Kita puasa tidak pernah 1 bulan penuh. Kita puasa cuma dari pagi sampai sore. Malam tengoklah nih, lah nak siap dendam galau nih. Nah tadi nengok, semangkau tuh kena ngambil 5. Ada ini saya tadi kan, ada kan? Tobatlah. Lah tahu sajian uang nak ngambil 5. Coba lihat. Dak kati kita tuh puasa sebulan penuh. Jadi sama nama tu lupa dah. Saleh. Kalau jadi MC dah saja kiuan. Ini kadang-kadang MC Idul Fitri setelah sebulan penuh kita puasa, mudi. Mana ada sebulan penuh puasa. Kita cuma dari pagi sampai sore. Ramadannya sebulan. Puasanya tak sampai sebulan. Kalau kita hitung Ramadan 30 hari, puasa kita cuma 15 hari. Ini MC dengan Cak Kiawan. Setelah bersusah payah sebulan penuh kita puasa, udah melas soleh. Makanya aku galak jijik dengan MC berlebihan tuh. Ya. Itu berharap supaya amplop MC-nya agak penuh. Ya. Masya Allah, demlah, dak kate Allah tuh nak nyusai umatnya. Yang ada umatnya sendiri yang menyusai diri sendiri. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, akulah yang bikin diriku susah dewe. Aku masuk neraka karena ulah aku ya Allah. Aku diazab olehmu karena ulahku sendiri ya Allah. Aku susah dan derita karena ulahku sendiri ya Allah.
tapi di bulan Ramadan ini wa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu ya Allah, kalau bukan karena kasih sayangmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Coba pikir, kita ini yang ada ulah kita sendiri. Allah tak wajibkan kita punya mobil, tapi kita dewa yang nak punya mobil. Ya, Allah tak wajibkan kita nak punya rumah mewah-mewah, enggak. Tapi kita sendiri yang mewajibkan diri punya rumah mewah. Walaupun Allah tak menyalahkan kita punya mobil, Allah tak menyalahkan kita punya rumah mewah, tidak. Ya, diizinkan oleh Allah. Tapi sayang, demi rumah mewah itu kau kerja siang malam, sholat 5 waktumu kau tinggal. Demi punya mobil mewah, demi punya rumah megah, kau kerja siang malam sampai ada istilah banting tulang peras keringat. Tapi sayang, untuk surgamu engkau tak banting tulang peras keringat. Untuk matimu engkau tak banting tulang peras keringat, engkau tidak ibadah siang dan malam. Ternyata Allah tak pernah nyusahi kita. Sampai ada sahabat ngomong, ya Rasulullah, cak mana yang model cak aku ini, sholaitul sholawatil aku adaitu sholawatil khams, aku melaksanakan sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, wa halaltul halal, wa haramtu haram, yang halal ku halalkan, yang haram ku haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, sedikit pun aku tak nambah dari salat 5 waktu, puasa Ramadan, tak aku tambah-tambah, tak tahajud, tak duha. Adkhul jannah, kira-kira aku cak aku ni masuk surga tak? Apa jawab Nabi? Naam, masuk surga. Ya. Hoi, ghafilin. Ayo tambihul ghafilin. Kadang-kadang kita lebih sigap panggilan HP daripada panggilan azan. Ini. Wah, cepat nian ngangkat itu ya. Apalagi yang bakal nunjuk THR. Wah. Ya, tapi jangan tuh lah kalau yang nelpon yang lagi utang lama tuh. Karena di WA apa tak jawab, ya maaf ngomong lagi bocik motor, padahal di rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengerin wahai saudara-saudaraku, wong tuaku galau-galau, fahmi bukan nak ngajari kita galau-galau, tapi ngajari diri aku sendiri yang kadang-kadang kita ini jadi wong lalai. Ya, maka saya setuju dengan nama masjid ini, Tambihul Ghafilin, membangkitkan wong yang lalai. Jangan-jangan baru tahu makna Tambihul Ghafilin baru ngaji sore ini lah. Selama ini cak tak tahu nama apa dia, nama Tambihul Ghafilin enggak ada aja. Jangan-jangan baru ngaji sore inilah baru tahu ini apa namanya, nama masjid ini artinya apa? Menyadarkan, membangkitkan wong-wong yang lalai. Ya, coba azan tuh, azan tuh Pak kalau didengar indah niat. Kenapa? Kalau kata Imam Syafi'i, ada wong kebakaran azani, ada banjir azani, ada wong kesurupan azani. Makanya kalau ada wong azan, dia dah galak ke masjid lagi kesurupan. Ya, apalagi kalau ada yang benci dengan suara azan. Yang benci dengan suara azan. Ada sebuah hadis Nabi, ada 3 binatang yang kalau bersuara itu tanda dia nengok setan. Yang pertama ayam jantan, itu tanda dia melihat sesuatu yang tidak ditengok oleh manusia, entah itu malaikat fajar, entah itu jin, yang ditengoknya itu ayam. Jadi dia bersuara tuh Pak, itu ada yang ditengoknya. Yang kedua apa? Keledai. Bapak-bapak belum pernah dengar suara keledai. Saya yang tinggal di Yaman tiap malam dengar suara keledai. Asak jam 1, ajak jam 12, asak jam 3, suara itu cak kecekek. Teriak. Kenapa? Itu tanda kalau dia ngelihat sesuatu yang tak lemah. Yang ketiga anjing. Anjing kalau nengok, itu bisa jadi yang ditengoknya ada sesuatu yang gaib. Ya, itu anjing, Pak. Ya. Maka kalau ada yang bersuara kalau ada yang ribut dengar suara, tidak jauh beda dengan 3 binatang itu.
tinggal pilih. Hah? tinggal pilih. Subhanallah. Ya, tolong jangan tersinggung. Yang tersinggung boleh balik. Ini ya serius. Kita ini kaget mati di azan ke. Ya, mati di azan ke. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang azan ini. Imam Ibnu Hajar menghukuminya sunnah. Sebagaimana berkiasan kepada bayi yang baru lahir, diazankan. Dan itu jadi pengingat buat kita galau-galau yang hadir di sini. Ya, buat pengingat bahwasanya apa? Kita kadang lalai kalau kita ini adalah hamba Allah. Yang kedua, kita ini lalai kalau semua yang hadir ini bakal jadi bangkai. Bakal jadi bangkai. Kami tengok di sini Bang Harun. Lah berapa umur Bang Harun? 62. Oh ya Allah, kalau 62 nih caknya. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Halo, Mang Zul? Hah? Wala lewah. Ada bonusnya. Inilah ngambil umur siapa ini? Hah? Ditengok-tengok ini, ya Allah ya Rahman ya Karim. Kita ini tidak lama lagi. Coba tengok, jangankan mati, coba bercermin. Bercermin itu jangan cuma nak menggantengkan diri, tapi gantengkan hati. Ya Allah, uban aku lah banyak. Jangan berusaha cuma nak ngecat rambut, tapi berusahalah untuk memperbaiki sholat. Waktu bercermin tuh jangan cuma untuk memperindah fisik, tapi bercerminlah subhanallah. Ya, gigi ini caknya lah berguyur. Ya, ada yang makan lah tinggal ngunyah pakai gigi depan. Ada. Ya, ada yang gigi depan tak katik, terpaksa ngunyah dengan gigi belakang. Makanya kalau nak gigit kerupuk tuh kerupuknya dimasuki dulu. Ada. Nah yang begini-gini mestinya lah tak pantas lagi, nak lalai diri itu lah tak pantas lagi. Ibu-ibu di belakang lebih senang nonton sinetron daripada baca Quran. Memang nonton sinetron itu ada tak pahalanya kira-kira? Lama tak kating apa ditonton. Kalau untuk hibur diri bolehlah. Ini kadang-kadang gara-gara nonton sinetron laki balik dari masjid kena marah. Pas laki balik dari masjid apa uji bininya? Itu nah lanang sama galau. Allah. Ngapo? Iya tuh nah lanang sama galau gara-gara nonton. Uji Mangsul, aku nih balik dari masjid. Ngapa lagi nonton lanang sama galau? Jadi kadang-kadang nonton film itu bukan malah terhibur, malah marah-marah. Ya, coba tengok. Coba kita kalau baca Quran. Mohon maaf bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mama manggu galau-galau. Sampai jam berapa nih? Maghrib jam berapa? Sampai azan. Masih lama. Lemak di kamu, dah lemak di aku. Ini mulut lah berbuih ini nih. Awas, semangkot jangan dah 10 kok. Ya, masya Allah. Coba lihat. Siapa yang bela kita nih kakek kalau mati? Hah? Dakati yang bela kita siapa? Pengurus masjid ini, walaupun dia sayang dengan kita, paling cuma bisa sampai ngantar di lubang kubur. Tak bisa Uji Mang Harun. Aku sayang dengan kau Zul, aku milu. Dakati. Dakati. Dia melah Bang Zul, jangan banyak ikut berhayal dengan Mang Harun. Aku sayang dengan kau Zul, aku milu Zul. Dia melah mudirun. Apalagi bibi itu di sebelah dia melah, nak kemudi. Siapa yang milu dengan kita? Amal kita. Anak milu sampai kubur baik. Anak milu sambil nangis. Allah. Ini adik aku nih milu nganter Mang Zul. Balik lang nyari surat tanah dia. Lah nangis. Ya Allah. Cuma makanya kata Nabi, salah satu ada 3 yang ikut jenazah. Siapa? Ahlun wa malun wa amalun. Ahlun keluarga. Harta milu, mobil dipakai untuk ngantar keluarga, motor dipakai, sendal kita tuh dipakai oleh yang nak ngantar mayat tuh. Ya, bahkan sarung kita tuh lah dipakai untuk ngantar kita tuh mayat tuh, ya dah. Tuh masuk ke dalam kubur. 1 yang tinggal, 2 balik. 2 balik. Nah, waktu dalam kubur itulah
baru tahu Mang Zul, Mang Harun, Soleh baru tahu. Oh ya Allah, kapan sudah di dalam ini tak ngatik lagi tetawo, ngatik lagi tetawo. Yang ada cuma air mata. Saat itulah Mang Zul, ya, Mang Pirla duluan saja ya, Mang Zul, ya, Mang Zul, Mang Harun, kanti manggil-manggil, mana Tarmizi? Ya, yang ngundang lari dia. Ya, Tarmizi manggil-manggil, oi biniku, oi anakku, oi tetanggoku, oi kau tuh yang galak main gap dengan aku, oi tolong aku, tinggal aku dewean di sini nih, mana nih modelnya nih ya Allah. Tapi beruntunglah yang sholat, beruntunglah yang puasa lagi sedih-sedih mah itu. Assalamualaikum Harun, siapa kau? Bersinar terang, aku sholat kau Harun. Assalamualaikum Harun, datang yang kedua, siapa kau? Aku puasa Ramadan kau Harun. Ya, ini mohon maaf kami nyebut tak mama karena malaikat yang ngomongin, ya Bu, amalan yang ngomongin ini. Kalau aku yang datang, ya assalamualaikum Mang Harun. Ini yang ngomong, ini amalan. Dia bukan ponakan kita. Manggil namo. Assalamualaikum Harun. Datang yang ketiga, assalamualaikum Harun, siapa kau? Aku sedekah kau Harun. Ngapa tak seterang wong dua itu? 5.000 Harun. 5.000 nak terang Mang Zul. Ya, naik sedikit 100.000. Berapa lampu yang paling terang? 100 berapa? 120. Nah, 120 minimal. 5.000 itu yang berapa watt? Nah, jangan-jangan lampu senter. Tidak percaya, matilah. Saat itu Ustaz, Pam ini ngomong dongeng-dongeng, ini ada hadisnya. Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi, hamba Allah yang beriman kalau masuk kubur, ihtausyar wa amalu salihah, dikerubuni amal solehnya. Ngerubuni kalau itu amal soleh, yang nyari nafkah jangan ragu-ragu. Kaget nafkah yang kita tunjuk dengan bini kita, dengan anak kita nanti akan datang. Atas nama apa? Atas nama sodako. Yang kita tunjuk dalam perut kita agar kita ini kuat ibadah, makan badan sehat, itu jadi sodako. Itu nanti akan datang kan loh. Tapi hati-hati yang kita keluarkan untuk judi, untuk slot, ya, untuk apa lagi yang model slot ini, judi-judi online, itu nanti akan jadi adab buat kita. Tidak sholat kita jadi ular, namanya namanya apa namanya? Syuja'ul aqrab. Nanti jadi ular yang matai tulang-tulang kita, yang ngigiti kita sampai hari kiamat. Nah, ya, saat itu kami ngajak kita berpikir kalau inilah barangkali karena 18.14 ya, jam 18 berapa ini buku 18 ya, tinggal sekitar beberapa menit lagi. Saya kira ini kami ngajak kalau mohon maaf mama bibi kalau ayo naiklah jadi wong yang qaimin, dari ghafilin jadi wong yang bagaimana? Qaimin. Ayo sama-sama tarawih ini tolong ramenya sampai ke selesai. Ini kadang-kadang lah masuk 10 malam terakhir tinggal imam sama merbot. Ya, jangan sampai ini terjadi. Mudah-mudahan Allah lindungi galau-galau. Kami berharap yang ada di masjid ini semuanya menjadi ahlus surga, amin. Semua yang di masjid ini dilindungi dari api neraka, amin. Dilindungi dari azab kubur, dilindungi dari semua yang kita tidak inginkan di akhirat. Anak-anak kita senantiasa mendoakan. Saya pengen menyampaikan banyak, tapi inilah waktu kita tersempit. Mohon maaf, sekian dari saya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kelalaian kami ya Allah. Umur kami 60, kami baru sadar di usia 50, baru sadar di usia 40 ya Allah. Ampuni puluhan tahun kami lalai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, walaupun kami hidup ini memulai dengan dosa dan kesalahan, kami mohon akhiri hidup kami dengan kebaikan ya Allah. Jadikan salat kami ya Allah sebab turunnya rahmat
rahman buat kami ya Allah. Jadikan puasa kami ya Allah jadi sebab turunnya maghfirah-Mu buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jauhkan kami dari tuntutan-tuntutan hak-hak adami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menyelesaikannya ya Allah. Ya Allah, salat kami yang tidak sempurna, puasa kami yang banyak dosanya, yang banyak kekurangannya, dengan rahmat-Mu sempurnakan ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jamil muslimina minan nari ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada sedekah nasi dari Bujang Ar almarhum bin Hasan. Mudah-mudahan ini jadi sedekah atas nama beliau. Kita berdoa. Al-Fatihah. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.